Bertemu lagi dengan kami di channel Media Target News. Pelaksanaan PSR Gapoktan Amanah diduga menyimpang, puluhan anggota kelompok tani rugi dan kecewa. Jambi, Target Newsit, akibat tidak transparan dalam pelaksanaan kegiatan PSR, puluhan anggota kelompok tani amanah mengaku kecewa terhadap ketua kelompok tersebut atas pendanaan, serta pemeliharaan peremajaan sawit rakyat oleh ketua Gapoktan, Syafrizal Sabila. Puluhan petani tersebut kepada media Target Newsit, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, mengaku kecewa terkait pendanaan kegiatan PSR tersebut yang seyogianya dapat meringankan anggota. Ternyata anggota kelompok tersebut terpaksa merogoh kocek pribadi demi terciptanya lahan sawit mereka dengan baik. Menurut keterangan anggota kelompok, awalnya kegiatan PSR ini disepakati bersama-sama dalam forum rapat-rapat kelompok tersebut, terkait pembersihan lahan yang mencakup cuci parit, dan terasan, pupuk, dan obat-obatan guna menunjang pertumbuhan benih agar dapat tumbuh dengan maksimal. Namun yang terjadi di lapangan berbeda apa yang disepakati semula. Menurut anggota kelompok, ada beberapa item pekerjaan pasar tidak terlaksana dengan baik, bahkan sebagian besar anggota petani sedari awal sudah harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai cuci parit, terasan, dan lain sebagainya. Terlihat anggota kelompok tersebut begitu kecewa atas pelaksanaan pasar Gapoktan Amanah. Menurut Supratno didampingi beberapa anggota kelompok lainnya mengatakan, hingga saat ini mereka tidak pernah tahu rencana anggaran biaya RAB pelaksanaan PSR selaku anggota Gapoktan tersebut. Namun ini dibantah oleh Syafrizal, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dan mengatakan semua anggota kelompok telah menandatangani RAB tersebut. Terkait masa pemeliharaan awal, RAB masa tanam belum menghasilkan, kegiatan pasar pendanaan BPDPKS yang dikelola secara swadaya tersebut anggota kelompok tani, Supratno, dan kawan-kawan mengatakan, sejauh ini baru menerima pupuk dasar, obat-obatan, pupuk interflor, uang sebesar Rp540.000 untuk upah kerja untuk 2 hektar lahan atau 1 kapling bahagian dari masa perawatan selama kurang lebih 9 bulan terakhir ini. Menurut kelompok tani, dana untuk pemeliharaan lahan sawit ke depan sudah tidak ada lagi. Terkait pupuk interflor ini beberapa petani kecewa, pupuk tersebut tidak memiliki efek yang baik bagi pertumbuhan kelapa sawit, dan terpaksa anggota kelompok ini lagi-lagi harus merogoh kocek pribadi guna membeli pupuk lain. Hal ini dibuktikan oleh Sulaiman dengan memberikan pupuk interflor di beberapa batang sawit, serta menggunakan pupuk merek lain di lahan sawitnya. Sebagai bahan untuk perbandingan, menurut Sulaiman pupuk interflor tidak memiliki efek pertumbuhan yang baik bagi keberlangsungan tumbuhnya kelapa sawit yang normal. Lebih aneh lagi, menurut anggota kelompok tani tersebut sebagian besar petani ini disodori kwitansi kosong untuk dibubuhi tanda tangan tanpa tertera nominal. Terkait hal ini anggota kelompok ada yang menandatangani, dan sebagian tidak mau menandatangani kwitansi kosong tersebut dikarenakan belum tahu nominal atau berapa harga pupuk interflor di pasaran. Terkait ini, Sulaiman dirinya tidak mau menandatangani kwitansi tersebut sebelum dirinya memastikan apa yang tertuang di dalam rencana anggaran biaya terkait PSR Gapoktan Amanah tersebut. Yang lebih miris lagi nasib yang dialami anggota kelompok tani, Sarno kepada media, di lokasi lahan sawitnya, sembari menunjukkan lahan yang terlihat dikelilingi semak belukar dan tanaman kelapa sawit yang tidak terawat. Menurut Sarno, sengaja membiarkan lahannya sawitnya seperti ini, dikarenakan kecewa terhadap ketua Gapoktan tersebut. Sarno mengatakan 1 hektar lahannya baru ditanami 70-an batang benih sawit, dan masih ada kekurangan sekitar 70-an batang lagi yang belum ditanam dikarenakan benih bibit sudah habis. Hingga kini belum ada jawaban dari ketua Gapoktan Syafrizal Sabila terkait hal tersebut. Sedari awal sudah tercium aroma yang tidak beres dalam pelaksanaan PSR di Gapoktan Amanah tersebut sudah dibuktikan dengan hasil monitoring evaluasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi pada Maret tahun 2023 lalu, guna menyelesaikan semua pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kementan 26 tahun 2021. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh ketua Gapoktan. Hal ini selaras, dibuktikan banyaknya anggota kelompok tani yang kecewa dengan pendanaan peremajaan sawit rakyat yang puluhan juta rupiah per hektar tersebut. Jika mencermati dari pernyataan puluhan anggota kelompok tani tersebut, terkait RAB yang tidak mereka miliki, kwitansi kosong untuk ditandatangani, dan lain sebagainya tentu hal ini ada yang ditutup-tutupi Gapoktan Amanah, yang bermuara kepada dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan peremajaan sawit rakyat tahun 2023 lalu. Informasi yang didapat, terkait perihal dugaan korupsi pelaksanaan peremajaan sawit rakyat Gapoktan Amanah ini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jambi. Baik, Pak
Sulaiman, Gapoktan, anggota Gapoktan Amanah, penerima manfaat PSR tahun 2023. Merek Interfloor 1616. Ini seperti apa? Seperti apa ceritanya? Tolong diceritakan, Pak. Kalau untuk pupuk Interfloor, Pak ya, saya ada kabar dari kawan, tadinya kan katanya kurang bagus. Memang saya buktikan sendiri. Ya. Saya korbankan 9 pokon, ya. Saya total dengan Interfloor. Inilah contohnya, Pak, sudah 9 bulan lebih. Ya kan? 9 bulan. Nah, ini yang pakai Interfloor. Mana-mana lagi tuh, Pak? Yang lainnya ya termasuk yang itu. Ya, Pak. Terus ke atas itu. Sekitar 9 pokok lah daerah-daerah sini. Daerah sini. Yang itu. Ini yang memakai Interfloor ya? Ya. Di wilayah 9 pokok ini Interfloor semua. Ini tujuannya untuk memperbandingkan dengan pupuk-pupuk lain gitu ya, Pak ya? Untuk perbandingan dengan pupuk NPK Mutiara. Terus yang ditanami MPK Mutiara yang mana? NPK Mutiara ini, Pak. Yang di seberang jalan itu bisa dilihat, Pak. Hijau-hijauan panjang-panjang, kalau Interfloor kecil, Pak. Ini yang dipakai oleh Interfloor. Ya, ini Interfloor ini. Sementara yang dipakai di luar daripada Interfloor MPK Mutiara. Mutiara itu. Sama urea. Kalau NPK-nya 1616 sama, Pak. Ini yang dipakai di luar daripada Interfloor, Pak ya. Betul. Ini bibitnya. Tujuannya untuk memperbandingkan itu ya? Iya, kepengen tahu persis Interfloor sebenarnya bagusnya sampai kemana gitu. Ternyata memang jauh perbandingannya. Baik. Sampai sekarang juga saya belum tahu, Pak, harga Interfloor berapa. Karena belum dikasih tahu sama kelompok. Begitu. Nah, tentang biaya pemeliharaan, informasi yang saya dapatkan ada beberapa kelompok tani yang tidak mau menerima dan belum menerima biaya pemeliharaan dari kelompok tani itu seperti apa? Betul, Pak. Ya. Saya sendiri yang belum menerima biaya perawatan. Alasannya apa itu, Pak? Alasannya saya cukup simpel, Pak. Karena saya kepengen tahu persis harga Interfloor, harga pupuk itu, karena di situ ada untuk membayar pupuk. Saya tanya sama yang bayar. Saya tanya gimana? Saya tanya begini, harga pupuk itu harganya berapa? Ada yang ngomong 600, ada yang ngomong 670. Saya sampai ngomong, loh, kalian kan petani sama saya, tapi kalian kok tahu? Saya bilang gitu kan. Jawabannya ya nantinya akan dibagikan. Kalau memang nantinya akan dibagikan, saya nanti tanda tangannya setelah ada RAB-nya, saya bilang gitu kan. Oke. Sejauh ini kan ada biaya pemeliharaan ya, karena di dalam dihitungan oleh pemerintah. Nah, sampai sejauh ini Bapak sudah berapa kali mendapat biaya pemeliharaan untuk dalam pemeliharaan lahan Bapak? Dari dalam pemeliharaan saya belum sepeser pun, Pak, dapat uang. Alasannya apa? Alasannya yang tadi tuh, karena saya nggak mendatangani penerimaan pekerjaan. Baik, untuk merawat kebun Bapak sampai sejauh ini seperti apa ini pendanaannya nih? Wah, ini modal sendiri, Pak. Modal sendiri, walaupun ya gimana caranya cari duit lah. Itu. Ini ceritanya kan ada biaya pemeliharaan ini. Ini seperti apa menurut Bapak ini? Nah, itu tadi, Pak. Jadi petani nggak bisa ngomong karena dari kelompok ya, dari Gapoktannya RAB itu nggak dikasih, Pak. Jadi saya punya rasa kayak saya dibohongi juga. Artinya gimana? Yang saya ceritakan ya, model sudah ada rapat dengan kontraktor, katanya ada cuci parit, nyatanya di lapangan ditiadakan. Itu kan. Keduanya kayak lobang, ya kan? Lobang yang untuk penanaman yang pakai manual ternyata nggak dibayar. Jadi setelah saya kaji, kayaknya kok, loh ini kok kayak gini, saya nggak mau nandatangani. Sebenarnya saya takut harga Interfloor itu mahal, nggak terkejar lah maksudnya gitu kan. Berarti sejauh ini biaya pemeliharaan tahun kedua ini sudah tidak ada lagi. Gimana ceritanya? Kalau cerita kawan-kawan memang ceritanya sudah nggak ada lagi katanya. Biaya pemeliharaan tersebut? Iya katanya gitu kan, karena saya tadi bilang tadi saya belum pernah menerima sih gitu. Terus apa nggak ditanyakan kepada ketua kelompok? Kenapa nggak ditanyakan? Ya boro-boro bisa nanya sama kelompok. Ketua kelompok kalau ketemu menghindar kok. Oh begitu. Itu. Terkait persoalan peremajaan sawit Gapoktan Amanah yang dinilai bahwasannya pelaksanaan PSR tersebut kurang transparannya Ketua Gapoktan ini seperti apa, Pak anggota kelompok tani? Seperti apa pendapat Bapak? Nah begini, Pak, waktu itu
dengan si ketua katanya begini begitu begonon, ternyata di lapangan beda Pak. Maksudnya beda itu seperti apa? Beda dengan kenyataan. Waktu itu katanya mau dibikin paret, ternyata paretnya dipindahkan entah kemana. Ternyata mau dibikin terasan entah kemana. Sedangkan yang dibilang 2 hektar katanya mau dibajak, ternyata bukan semua. Begitu. Nah, terus informasi yang saya dapatkan tadi ada beberapa kelompok tani, lahan-lahan kelompok tani menjadi kaca perbandingan saya. Di situ ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Seperti lahannya Bapak ini agak kelihatan bagus, ini seperti apa nih? Sebenarnya bisa bagus, kok di sana nggak bisa bagus itu seperti apa? Nah, itu begini Pak. Kalau kami, saya terutama, itu saya rapat sendiri Pak. Karena dari Gapoktan sendiri, dari ketua kelompok sendiri nggak ada dana katanya. Dibilangnya dana habis. Oke. Nah, lalu ku kerjakanlah sendiri. Kalau mengharapkan itu semua, ya mungkin selanjutnya gagal. Dana yang Bapak terima dari kelompok Bapak itu sudah seberapa banyak? Selama ini Pak, yang saya terima baru 540. 540 ribu rupiah. Ya, dalam satu kapling. Dalam satu kapling. Ya. Dan kemudian seperti Safrodi, pupuk dan obat-obatan tuh apa saja yang diterima dari kelompok Tani Amanah? Selama ini yang diberi kepada petani hanya pupuk-pupuk yang biru itu, pupuk bukan pupuk alang-alang, bukan rumput. Pupuk NPK 16 Interflor itu Pak. Seperti obat yang diterima baru satu macam. Nah itu kalau dibilang begini Pak, karena di pasaran itu juga nggak ada ditanyakan, dan kadar itu ringan dibanding yang ada di pasaran itu 7 Excelnya bisa 78 sekian persen, ini hanya 1,25. Jadi nggak mati kalau untuk alang-alang dan untuk daun lebar ini nggak mati Pak. Untuk obatnya itu Pak. baik, kalau bisa Bapak ceritakan sejauh ini terkait lahan Bapak ini sudah seperti apa pembiayaan Bapak pribadi untuk melaksanakan ini, untuk pembiayaan pribadi. Apa saja yang keluar dari pembiayaan pribadi Bapak? Kalau untuk pembiayaan pribadi Pak, kalau kebun saya ini udah mulai hijau. Dan itu semua, itu bukan dana dari PSR itu sendiri. Itu semua pakai dana sendiri Pak. Apa saja yang didanai oleh dana sendiri itu Pak? Terutama pupuk, obat, untuk cuci parit, untuk terasan. Nah itu dana sendiri Pak. Bisa Bapak ceritakan nominalnya itu untuk cuci parit berapa atau berapa seperti apa? Kalau nominal Pak bisa dihitung waktu itu dengan pas penumbangan itu ku bayar sama operator itu 2 juta. Itu untuk apa itu Pak? Untuk terasan Pak, yang sekitar hanya 100 meter lah itu. Yang dibilang ya dana harus begitu katanya. Terus kemudian? Lalu yang cuci parit itu bukan alat itu sendiri, melainkan udah lain waktu. Nah itu aku harus mencari sendiri. Untuk pupuk seperti apa? Kalau untuk pupuk Pak, kalau untuk pupuk sendiri yang namanya pupuk Interflor itu sendiri saya kurang yakin. Terpaksa saya untuk mendanai itu sendiri untuk beli pupuk Pak. Jadi sampai sekarang dibanding yang belum dipupuk dengan pupuk yang lain, dibanding Interflor itu sendiri, ternyata beda Pak. Bagusan tempat saya yang kuusahakan sendiri Daripada Interflor. Yang dipupuk Interflor itu sendiri. Begitu. Ya. Baik. Pak Sarno. Iya Pak. Anggota kelompok tani Gapoktan Amanah. Iya betul Pak. Ini lahan replanting tahun 2023. Betul. Ini gimana nih ceritanya bisa agak semak seperti ini? Ya begini Pak, saya terus terang aja sengaja karena ini sebetulnya yang atas nama saya ini terbagi 2 Pak. Jadi yang sebelah kiri jalan ini adalah udah ketua Gapoktan Amanah lah yang punya. Tapi itu saya menjual itu sebetulnya itu semuanya kalau tentang tanggung jawab replanting itu tanggung jawabnya sepenuhnya Pak, karena ini masih atas nama saya.
selaku anggota Gapoktan Amanah yang mengikuti program replanting atau PSR. Baik, informasi yang saya terima bahwasannya Bapak untuk menguasai lahan Bapak ini ada bibit yang tidak mencapai kuotanya begitu. Ini bagaimana ceritanya? Betul Pak, itu saya menanam ini, saya dikasih bibit itu sejumlah 74 batang. Untuk semuanya ini sudah saya tanam, namun kenapa saya biarkan seperti ini Pak? Saya kecewa terus terang aja Pak. Karena setelah bibit itu disampaikan sama saya, kenapa tidak dibagi dua? Atau gimana, nggak ada negosiasi dengan sebaiknya? Entah bagaimana supaya apa, permintaan saya dicukupi. Jadi ini nggak cukup Pak, belum ketanaman semua. Jumlah titik tanam yang harus saya tanami 119, tapi saya cuma dikasih 74 batang. Itu pun katanya sudah termasuk tambahan Pak. Jadi saya sampai sekarang ini sengaja saya biarkan. Saya mengharap ada mungkin orang yang tahu bisa membantu saya, memang seperti itu. Tapi namun sekarang nggak ada tanggapannya sama Gapoktan Amanah ini Pak. Saya udah berulang-ulang kali. Saya pernah ditawari bibit, tapi saya nggak mau menanam bibit itu karena saya takut kalau nggak sejenis. Baik. Maka sampai sekarang ini nggak ada tanaman, dan setelah lama-lama kelamaan sebetulnya Ketua Gapoktan Amanah menyanggupi Pak, akan dicukupi, tapi sudah sekian lamanya belum ada kenyataan dia mengasih bibit lagi. Makanya sengaja saya biarkan seperti ini Pak. Dibiarkan seperti ini, lahan ini semak belukar seperti ini. Betul, karena menunggu seperti apa etikat daripada seorang ketua Gapoktan, kira-kira begitu Pak. Betul. Baik. Terus apa-apa aja yang masalah, misalnya tanggapan Bapak terkait replanting Gapoktan yang Gapoktan Amanah untuk di lahan Bapak ini, apa-apa aja yang sudah Bapak terima di sini? Yang saya terima Pak, ini sebetulnya Pak yang sudah dilobangin, ini sudah pupuk dasarnya udah aku kasih semua, sampai ke batas bibit dan penanaman Pak. Setelah penanaman saya dikasih 74 ini aja, upah tanam dan langsir itu saya dibayar 68 pokok Pak cuman. Selain itu saya nggak ada lagi, misalnya ada katanya sekarang ini sudah ada perawatan, sudah apa, saya belum menerima itu Pak. Itulah yang bisa saya terima. Jadi sejauh ini ya, per tahun 2024 bulan 3 ini belum ada lagi biaya pemeliharaan yang Bapak terima? Belum Pak. Belum ada. Makanya ini terlihat seperti semak seperti ini ya. Betul Pak. Saya satu-satunya yang saya andalkan adalah biaya yang saya dibantu oleh pemerintah itu Pak. Saya selaku petani. Makanya ya saya nggak bisa Pak menggarap dengan apapun, biayanya saya nggak ada setelah saya tanam ya ini Pak. Terus saya memang dikasih pupuk Pak, namun pupuk itu semuanya saya dikasih 2 kantong, terus ada dikasih obat 2 botol. Sampai sekarang ya saya biarkan Pak, itu saya menunggu mungkin ada jalan keluarnya, gimana penyelesaian saya ini diantara Ketua Gapoktan dengan anggotanya yang sifatnya seperti ini Pak. Baik. Bapak tahu sendiri ini sebelah ini dirawat kayak mana. Kenapa tega benar, saya orang miskin Pak, terus terang aja. Saya nggak mampu sama sekali, itulah yang saya andalkan. Baik. Ya. Terus kemudian pupuk apa yang Bapak terima dari Gapoktan Bapak? Kalau yang saya terima pupuk dasarnya adalah fosfat dengan katanya pupuk jamur, apa namanya nggak tahu lah Pak aku. Itu terus ada Interflor, sejenis apa itu pupuk yang dasar kayak dolomit, apa fosfat apa-apa. Terus dikasih saya 2 kantong, itu mereknya Interflor. Mungkin itu yang termasuk untuk perawatan. Itu informasi dari kawan-kawan, itu jatah 1 kapling itu 8 kantong lebih. Tapi saya dikasih 2 kantong lebih Pak. Mungkin sekitar ada entah 2 atau nggak mencapai 3 kilo Pak. Itu ada lebihnya, itu baik. Pupuk Pak. Terakhir, harapan Bapak dengan persoalan Bapak ini untuk masalah ya harapan saya Pak, kalau toh memang ada pemerintah ataupun siapa saja bisa membantu penyelesaian ini, saya sangat terima kasih. Dan ini akan betul-betul tumpuan hidup saya anggap ini Pak. Saya merasa terganggunya untuk kelancaran kebutuhan hidup saya memang sangat terganggu Pak. Tapi kenapa saya berbuat nekat seperti ini? Ya apa boleh buat Pak, karena saya tidak punya daya yang lain, itulah yang saya andalkan. Oke, baik, terima kasih Pak Sarno tadi. Ya. Iya Pak.
Pak Salyo, Ya, informasi yang kita terima bahwasannya sampean anggota kelompok tani amanah penerima manfaat PSR tahun 2023 silam. iya benar. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada beberapa persoalan yang dialami oleh petani. Apa aja itu, Pak? Ya, satu, karena kita separuhnya rawa, Pak, jadi ingin diparit. Kerjanya cuma dibantu sekitar 10 meter lah sama pemborong. Ya. Akhirnya kita, karena sawitnya ingin jadi, Pak, jadi kita bikin parit nih sekitar 150 meter. 150 Ya, meter. sekitar 7 jam. Biaya. Per jamnya biayanya 550.000 per jam. Habis 7 jam, Pak. Habis 7 jam. Iya. Artinya ada kekurangan itu yang didapatkan untuk merogoh kocek dari petani itu Ya, sendiri. jelas kita kocek sendiri, Pak. Mengeluarkan dari pisak sendiri itu yang 7 jam, yang 550 kali 7. Baik. Iya. Terus itu dana pemeliharaan. Ya, itu menyangkut chipping dulu ya. Menyangkut chippingnya itu cuci parit berarti dibiayai oleh Bapak sendiri. Sebagian besar ya. Kalau cuci parit kita cuma dibantu 10 meter lah. Dibantu 10 meter. Sisa itu aku biaya sendiri semua. Yang dibiayai oleh Bapak sendiri itu apa? Oh, Parit ini ini. bikin parit ini. Ya, Sana, terus manjang sekitar 150 meteran. Biayanya berapa? Biayanya berapa? 5 kali 7 35. 35. Semuanya 7 jam kali 550. oke, baik. Berapa? Ya, 3.850, Pak. Baik. Iya. Ini program PSR kelompok tani amanah ini kan tahun 2023 awal. Iya. Sampai sejauh ini tahun 2024 sudah ada beberapa kali pemeliharaan yang diberikan oleh ketua kelompok. Kalau pemeliharaan itu 9 bulan. Kita kalau dipelihara terus dipelihara. Cuma dapat dana 540, Pak. Artinya Dapat baru itu 9 aja. bulan. Baru Iya, itu aja yang iya, Bapak terima untuk sampai 9 perawatan. bulan terakhir Iya, ini. untuk 9 bulan perawatan terakhir itu. ini. Gitu. Iya. Ada lagi kendala kira-kira? Kendalanya persoalan dari ini? pupuk lah ini. Ya. Dari pupuk jelasnya. Pupuknya apa itu? Pupuknya dikasihnya dulu kan apa Interflor ya, kawan-kawan, Interflor. Tapi nggak ada buktinya, Pak. Jadi kita modal sendiri, kocek sendiri ini udah 4 sak urea Pakai pupuk Interflor dari dari kelompok. kelompok Iya. Interflor. Iya. Itu pernah Bapak pakai? Pernah. Pernah jadi, dipakai. heeh. Terus nggak ada reaksinya, Pak. nggak ada reaksi. Terus sekarang dipupuk pakai pupuk Pakai apa? urea. Pakai urea didanai oleh siapa? Dana sendiri Dana sendiri. Sudah berapa banyak? 4 sak. 4 sak 200 2 kilo. kali mupuk 200 kilo. Oke. 2 kali mupuk. Baik. Dari Jambi, Ranto dan Saud Tampu Bolon, jurnalis Target Newsit melaporkan.